Kami menyembah Engkau Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Ucapan syukur yang terbaik kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami mengenal satu pribadi yang turun ke dunia menjadi sama seperti kami, memberikan kami kasih yang sempurna. Itu yang bekerja di antara kami, itu yang menyatukan kami Tuhan, itu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk terus mengiring Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan lewat keluarga kami dan lewat gereja ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan akan berbicara kepada kami semua, sehingga pesan Natal boleh menjadi bagian yang terbaik untuk kami bawa pulang, untuk kami nikmati, untuk kami berjalan terus mengiring Tuhan sepanjang hidup kami. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menyerap setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang hebat, nama yang luar biasa, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal. Bisa sapa samping kiri kanan muka belakangnya, bilang selamat Hari Natal, Tuhan mengasihimu. Iya, boleh kalau itu papanya, kalau itu istrinya, suaminya boleh pelukan ya. Puji Tuhan. Natal yang luar biasa di tengah-tengah pandemi, kita boleh menikmati joy, menikmati damai dari Tuhan. Meskipun ada badai, ada damai Tuhan yang bekerja di hati kita. Ada sukacita yang tidak ditentukan oleh musim dan waktu, tidak ditentukan oleh situasi, kondisi dan keadaan. Itulah joy yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah damai, sukacita yang kita temukan hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kasih Natal itulah, kasih Kristus itulah yang mengikat kita menjadi satu tubuh, satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga pagi hari ini judul khotbah firman Tuhan adalah bersatu di dalam kasih. Sama-sama dengan saya katakan, bersatu dalam kasih. Amin. Ya. Oke. Tidak ada ya slide-nya ya, nggak bisa dibuka, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, Kolose 2 ayat 2 berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan pengenalan rahasia Allah, yaitu Kristus. Allah kita mau supaya anak-anaknya bersatu. Karena di dalam kesatuan kita, maka kita akan memperoleh segala kekayaan. Wow, luar biasa. Bukan hanya kaya dalam hal materi, tetapi memperoleh kekayaan dalam segala hal, segala kekayaan, keyakinan, pengertian, pengenalan rahasia Allah di dalam Kristus Yesus. Ini satu rahasia untuk kita mengenal Tuhan. Ini satu rahasia untuk kita mengerti akan iman, memperoleh kekayaan. Pasti semua kita kepingin kaya. Pasti semua kita kepingin mengenal Kristus. Pasti kita kepingin semua memiliki pengertian iman yang kuat, yang kokoh. Caranya gimana? Kita harus bersatu. Kita harus bersatu di dalam kasih. Ya. Persatuan di dalam Tuhan diikat oleh kasih. Sama-sama bersama saya katakan kasih. Kasih kita bukan kasih seperti dunia ini. Kasih kita adalah agape. Kasih yang memberi tanpa pamrih. Kasih yang tidak menuntut kembali. Kan itu sering saya berkata bahwa Yesus kita itu tidak menuntut, tetapi mensuplai, memberi kita pertolongan, memberi kita pengampunan, memberi kita kasih-Nya. Sehingga kita pun yang menerima Kristus dalam hidup kita, pasti kita tidak menjadi orang yang menuntut, tetapi orang yang memberi, mensuplai, mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dia telah menembus kita, Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kasih-Nya lebih besar dari dosa-dosa dan pelanggaran kita di masa yang lalu. Dia tidak mengingat-ingat lagi. Dia membuang jauh dosa kita ke dalam tubir laut. Dan Dia tidak mengingat-ingat kita lagi. Dan Dia tidak mengingat-ingat satupun dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar mengerjakan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Dan oleh damai sejahtera dan sukacita itu kita melimpah dengan syukur. Bagaimana kita menyatakan syukur kita?
dengan kita membangun persatuan, dengan kita membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Makanya satu-satunya lembaga yang diinginkan Tuhan, ada dua lembaga yang diinginkan Tuhan ya, keluarga dan gereja. Lembaga yang didirikan oleh Tuhan itu dibangun di atas batu karang yang kokoh. Tuhan Yesus katakan, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Meskipun kita akan melewati badai, hari ini kita melewati badai corona, ke depan kita nggak tahu apa badai apa yang akan kita hadapi. Tetapi janji firman Tuhan, hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasai. Artinya, meskipun terjadi badai kehidupan, meskipun terjadi kesulitan yang besar, karena dunia ini sudah tua, karena kita sudah masuk di akhir zaman, tetapi janji firman Tuhan, alam maut tidak akan menguasai kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita membangun kehidupan yang seperti itu? Kita membangun kesatuan di dalam kasih. Tidak ada kesatuan yang lebih kuat selain kesatuan yang dibangun di atas kasih. Di luar sana ada banyak perkumpulan. Ada geng motor. Mas Kevin ikut nggak geng motor, Mas? Oh iya, berarti bukan dia ya waktu di jalan-jalan itu ya. Ada juga geng ladies ya. Di sini ada geng ladies ya. Wow, luar biasa ya. Ada juga persatuan-persatuan marga dan lain sebagainya. Tapi semua itu bukan didasarkan dengan kasih, tetapi didasarkan dengan kepentingan. Syarat akan kepentingan. Karena ada yang diuntungkan satu dengan yang lain, makanya mau membangun satu persatuan, satu grup. Ya, tetapi di dalamnya tidak ada kasih yang kita saksikan di depan, agape. Tetapi puji Tuhan, kasih yang mengikat saudara saya adalah kasih yang paling tinggi, kasih yang tidak ditemukan di dunia ini, kasih yang dibawa oleh Tuhan dari surga, yang dinyatakan lewat anaknya yang lahir pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Kita sering mendengar satu peribahasa yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, bukan kawin lagi ya, tetapi bercerai kita runtuh. Karena itu, memang kesatuan itu rahasia yang Tuhan berikan kepada manusia untuk manusia melakukan apa yang mustahil. Makanya waktu terjadi menara Babel itu terjadi karena apa? Karena kesatuan. Tapi sayangnya kesatuan mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari nama mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya itu membawa manusia kepada dipecah belah oleh Tuhan dengan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa ada kasih yang mengikat kita menjadi satu. Kasih apa itu? Kasih yang dibawa Yesus. Kalau Yesus lahir di hati kita, otomatis kita kepingin bersatu dan menyatu dengan saudara-saudara kita. Amin. Karena kita punya Bapa yang satu. Bilang sama samping kirinya, kita punya Bapa yang satu loh. Amin. Bapa kita satu. Kita sama-sama dilahirkan di dalam iman, dalam roh. Tujuan kita satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sudah selayaknya kita bersinergi. Sudah selayaknya kita saling melengkapi. Di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kurang hebat. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang lawan dari dominan apa? Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Semuanya saling melengkapi. Sama seperti kapal. Kapal itu kalau satu bautnya nggak ada, ya di sini ada yang bawa kapal ya, Pak Widi ya. Kalau bautnya nggak ada satu, pasti itu kapal bisa bahaya. Satu baut pun begitu berharga, begitu penting. Karena itu ketika kita ada dalam Yesus, maka kita akan memiliki kesatuan yang kuat. Karena itu Yesus menggambarkan dirinya dalam Matius 7 ayat 24. Dia berkata, Yesus di sana memberikan dua gambaran.
Ada rumah yang dibangun di atas pasir dan ada rumah yang dibangun di atas batu. Kesatuan yang dibangun berdasarkan kasih adalah kesatuan yang dibangun di atas dasar batu karang. Meskipun datang ombak, meskipun datang gempa, meskipun datang hujan badai, petir, dan lain sebagainya, rumah yang dibangun di atas batu karang akan tetap teguh dan kokoh untuk selama-lamanya. Ketika saudara dan saya punya iman di dalam Yesus Kristus, dialah kasih agape, kasih yang paling tinggi. Itu adalah dasar yang teguh, dasar yang kokoh. Tidak peduli apapun masalahnya, apapun musim dalam kehidupan kita, orang yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus membangun persatuan yang kokoh di dalam kasihnya akan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan di sana, 4 ayat 12b, saya bacakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ketika kita mengikat diri kita dengan saudara seiman kita, bukan berbicara antara saya dengan Pak Joni, tetapi berbicara tentang Tuhan yang mengikat kita. Amin. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ada Kristus yang mengikat kita. Ada Kristus yang ada di tengah-tengah kita yang membuat kita kuat. Kesatuan di dalam Kristus bukan berbicara antara suami dan istri saja, tetapi ada Yesus yang mengasihi, yang mengikat kita dalam satu keluarga. Makanya selalu dikatakan di dalam pernikahan itu, kasihilah istrimu seperti apa? Kristus mengasihi jemaat. Hormatilah suamimu seperti kamu menghormati Kristus sebagai kepala. Selalu ada Kristus yang mengikat. Makanya rumah tangga yang seperti ini akan melewati segala musim kehidupan, akan tetap untuk selama-lamanya, akan kuat, akan kokoh. Karena apa? Ada Kristus yang di dalamnya. Begitu juga jemaat yang melibatkan Kristus di dalamnya, diikat oleh kasih Kristus, akan tetap untuk selama-lamanya. Bagaimana kita akan melewati, siapa yang akan menang menghadapi badai corona? Siapa yang akan menang menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan kita hadapi? Yang menang menghadapi adalah jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus, yang dipersatukan oleh kasih Kristus, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memotivasi, saling melengkapi. Di situ kita menjadi orang yang kuat menghadapi segala sesuatu. Sebab ada kasih yang mengikat kita. Itulah kasih Kristus, kasih tanpa pamrih. Kalau dulu saya membangun hubungan dengan teman saya karena kalau saya berteman dengan dia, saya bisa dibawa jalan-jalan. Tapi sekarang tidak lagi demikian. Kita membangun hubungan kita dengan teman kita karena apa? Karena itu yang Kristus kehendaki dalam hidup kita. Karena kalau kita membangun hubungan kita dengan orang lain, kita punya kesempatan untuk menyalurkan kasih yang kita terima dari Kristus. Karena kalau kita membangun persatuan yang kokoh di gereja ini, orang yang masuk ke gereja ini akan merasakan suasana surga. Karena kalau keluarga diikat dalam kasih Kristus, orang yang masuk ke dalam keluarga saudara akan melihat suasana yang berbeda, yang tidak pernah ditemukan di luar sana, yang tidak pernah mereka temukan ketika mereka kumpul dengan geng mereka, yang tidak pernah mereka temukan ketika kumpul dengan orang-orang rekan kerja mereka. Ada suasana surga yang bekerja dalam setiap perkumpulan anak-anak Tuhan yang diikat dalam kasih Kristus. Amin. Karena apa? Karena kasih yang mengikat kita itu seperti emas yang teruji, tulus, murni. Itu yang memampukan kita untuk mengasihi tanpa ada embel-embel. Karena Kristus sudah mengasihi kita tanpa embel-embel. Tuhan Yesus mengasihi kita walau
Walau ku tahu masa lalumu, walau ku tahu segala perbuatan jahatmu, tetapi aku tetap mengasihi engkau. Tanggal 27 kita akan belajar bagaimana Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Meskipun orang Israel berontak berkali-kali, tetapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ia tetap mengasihi sampai kapanpun. Meskipun bukan berarti kita terus tetap dalam kelemahan dan dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya akan memampukan kita bangkit dari dosa-dosa dan kelemahan kita. Karena itu bagi orang yang mengalami kasih agape, dia punya modal yang tidak ada habis-habisnya untuk mengasihi orang lain. Kalau kita menerima kasih yang kekal, maka kita juga dimampukan untuk menyampaikan kasih kekal itu kepada orang lain. Karena kita mengalami kasih Kristus yang begitu berlimpah-limpah, kita nggak mungkin bisa bendung itu dalam hati kita. Dan itu akan tersalurkan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat setiap apa yang kita lakukan. Dosa merusak segala rencana awal dari Tuhan. Karena itu bagaimana kita keluar dari dosa yang membuat kita sulit untuk bersatu? Kita mengalami kasih Kristus. Ketika kita mengalami kasih Kristus, kita memandang diri kita itu berharga. Ada 4 elemen yang setidaknya ada 4 elemen yang mengikat satu kesatuannya: kasih, penghargaan, penerimaan, dan perhatian. Nah, kapan kita bisa mewujudkan 4 hal ini? Saat kita menerima dari Tuhan. Kita nggak mungkin memberi dari apa yang kita nggak punya. Tetapi waktu kita menerima apa yang kita punya dari Tuhan, kita punya modal untuk memberikan kepada orang lain. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan tidak pernah habis. Kalau Tuhan sudah membuat kita berharga, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita berharga di depan Tuhan, maka kita pun akan mudah menghargai orang lain tanpa kita merasa ada ruginya, tanpa kita merasa rugi. Kadang hal yang gratis tapi jarang dilakukan itu terjadi dalam hidup kita. Misalnya menghargai orang lain dalam hal kecil apapun. Ketika seseorang berbuat yang tidak baik, diomelin habis-habisan ya. Tapi ketika seseorang melakukan hal yang baik, lupa kita memberikan apresiasi. Hari ini kamu baik loh, aku bangga sama kamu. Itu adalah penghargaan kecil yang membuat orang akan merasakan sesuatu yang berbeda dari kita. Dan itu kita lakukan bukan karena supaya nanti kalau ini dia mau supaya nanti apa yang saya minta dia berikan kepada saya. Bukan karena itu, tetapi karena apa? Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Karena kita sudah merasakan kita berharga, sehingga penghargaan itu bisa kita berikan kepada orang lain. Yesus lahir ke dunia, itu bukti bahwa saudara dan saya berharga. Yang terbaik Yesus Tuhan Allah berikan kepada kita. Yang terbaik dari surga diberikan kepada kita. Kalau saudara nggak berharga, kalau saya nggak berharga, nggak mungkin Tuhan Allah memberikan yang terbaik dari surga. Itu semua karena kita berharga di hadapan Tuhan. Yuk bilang sama samping kiri dan kanannya, kamu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan. Kita berharga bukan apa yang kita pakai. Kita berharga bukan apa yang kita punya. Kalau kita menyandarkan penghargaan diri kita kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, maka harga diri kita naik dan turun seperti harga emas ya. Naik dan turun sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tetapi harga diri saudara dan saya bukan atas dasar semua itu. Dasar harga diri kita adalah karena Yesus yang menebus hidup kita. Amin.
Dia menebus kita satu kali untuk selama-lamanya, nggak pernah berubah. Karena kita berharga, kita nggak pantas lagi hidup menghina orang lain. Saudara dan saya terlalu berharga untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain. Kenapa orang-orang suka merendahkan orang lain? Karena dia kepingin ditinggikan. Saudara nggak perlu lagi meninggikan diri saudara, karena saudara dan saya sudah ditinggikan oleh anaknya Yesus Kristus. Amin. Kenapa orang mengkapir-kapirkan? Karena kepingin dia dipandang sebagai orang yang benar, sebagai orang yang saleh. Kita nggak perlu melakukan yang demikian, karena kita bukan dibenarkan, karena kita memang bukan orang yang benar karena perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan karena anaknya Yesus Kristus. Sehingga kita punya kekuatan, punya dasar yang murni, dasar yang teguh, dasar yang ikhlas tulus untuk memberi penghargaan kepada orang lain. Coba lihat samping kirinya, lihat apa yang saudara bisa hargai dari dirinya. Senyummu menyejukkan loh hari ini loh. Iya kan? Saya senang dengan Ibu Yuni. Tadi pagi dia datang, "Hai sayang." Wow, ini luar biasa ini. Saya yakin anak-anak suka sama dia. Coba setiap jemaat Tuhan ada di sini, ketika ada orang baru, nggak masalah apa latar belakangnya, nggak masalah apa statusnya. "Hai sayang." Tapi jangan sayang ya, bahaya. Mungkin ya kita sapa dengan sapaan yang tulus ya, sapaan yang ikhlas. "Hai, kamu apa kabar? Gimana kabarnya?" Itu hal yang kecil, tetapi ketika saudara lakukan dengan kasih agape, akan memberikan dampak yang luar biasa. Makanya saya pernah dengar ada seorang yang hidupnya hancur-hancuran, ketika datang dia ke gereja, lalu seorang penyambut tamu menyambut dia dengan tulus, dengan ikhlas. Itu yang membuat dia berubah, itu yang membuat dia bertambah, itu yang membaharui hidupnya. Karena tadi saya katakan bahwa dalam gereja tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, semuanya sama. Waktu saudara lakukan bagian saudara di gereja ini dengan tulus, dengan ikhlas, itu akan memberi dampak yang luar biasa, bisa mentransform kehidupan orang yang menerimanya. Amin. Jadi jangan lagi, "Pak, saya kan nggak bisa tampil di depan, Pak. Saya nggak akan bisa, Pak. Dilihat orang itu saya grogi." Tidak semua orang dipanggil untuk jadi khotbah. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi MC seperti Kak Dea. Tidak semua orang dipanggil sebagai pemusik seperti Mas Arif dan Mbak Desi. Kita punya bagian semua di gereja ini. Amin. Waktu saudara melakukan bagian sekecil apapun, itu akan memberi dampak yang luar biasa untuk membawa orang mengalami kasih yang sempurna, yang juga mengubahkan kita dan akan mengubahkan mereka. Orang-orang akan merasakan suasana surga lewat kehidupan anak-anak Tuhan yang bersatu, karena mereka akan merasakan suasana yang tidak mereka temukan di luar sana. Sehingga itu yang membuat mereka ingin datang lagi ke gereja ini, ingin lagi bertemu dengan saudara. Ketika dia ingin bertemu dengan saudara, saudara punya kesempatan untuk menceritakan siapa yang mengubah saudara. "Ibu Jimmy, kamu kok begitu sih hidupnya? Aku tahu isi dompetmu, aku tahu isi pancimu, tapi kamu kok suka cita, kamu kok nggak ada kayak beban apa seperti itu." Waktu itu Bu Jimmy punya kesempatan. "Kamu tahu siapa yang memberi saya sukacita? Kamu mau tahu siapa yang mengubah hidup saya? Ada Yesus yang mengubah hidup saya. Kamu mau nggak ngalamin seperti yang saya alami?" Itu kesempatan yang indah buat kita untuk membawa orang-orang mengenal kasih yang sempurna. Karena itu, mari mulai saat ini ingat kita punya kasih yang mengikat kita menjadi satu di dalam Tuhan. Lewat komunitas kita akan membangun kesatuan kita. Mulai tahun depan saya berharap satu orang memperhatikan satu orang. Satu orang memiliki satu fokus untuk dimuridkan, untuk diperhatikan. Karena lewat pemuridanlah gereja kita akan bertumbuh. Tuhan memberi kita visi untuk memuridkan. Ada banyak gereja yang melupakan yang prioritas, yaitu memuridkan. Dan itu harus kita bangkitkan kembali di gereja ini.
Karena lewat itu saudara akan melihat si Anu akan diubahkan, si B akan diubahkan. Tanpa terasa gereja ini akan bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Dengan kita membangun kesatuan dalam kasih, keluarga-keluarga kita akan menjadi kokoh kuat. Saya tadi katakan ada 4 elemen: kasih, perhatian, penerimaan, penghargaan. Bagaimana keempat ahli ini kita boleh nyatakan dalam hidup kita? Karena Kristus sudah menghargai kita, karena Kristus sudah memperhatikan kita. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana Yesus mempersiapkan keselamatan bagi manusia. Ia mempersiapkan sejak berubah. Ia tidak hanya datang mengunjungi kita. Kalau pejabat-pejabat mungkin datang hanya mengunjungi kita, melihat rakyatnya. Tetapi beda dengan Yesus. Yesus begitu memperhatikan kita. Dia tidak hanya mengunjungi kita, tetapi dia tinggal di antara kita. Makanya dia disebut apa? Immanuel. Itu bentuk perhatian Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan memperhatikan kita sedemikian hebat, sedemikian luar biasa, maka hati kita melimpah dengan syukur karena damai sukacita yang dikerjakannya. Waktu kita melimpah dengan syukur, kita nggak bisa bendung, sehingga kita pun memperhatikan orang lain. Kita dimampukan untuk memperhatikan orang lain. Jadi kalau gereja ini penuh dengan perhatian, Bapak Ibu, perhatian itu tidak selalu bicara tentang uang. Amin. Tidak selalu bicara soal apa yang kita beri, ya, tentang sikap kita, tentang kata-kata yang tulus, sesederhana, senyum kita. Bagaimana kalau setiap kali ketemu dengan jemaat, siapa saja di gereja ini berikan senyum yang tulus? Pasti itu indah. Amin. Iya. Kasih yang tulus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Waktu kita lewat, sapa, halo bro, halo guys, halo coy, halo cuy, apa kabar cuy? Iya kan? Hal yang sederhana tetapi itu akan memberikan kesan. Dulu kami punya kampus, tetangga kami ada orang Kristen, tapi dia adalah orang Kristen yang KTP saja. Waktu itu dia punya kesaksian. Tahu nggak Pak, kenapa saya akhirnya komitmen sama Tuhan? Kenapa akhirnya saya sungguh-sungguh ikut Tuhan? Dulu buat saya kekristenan itu hanya KTP saja. Tahu nggak kenapa? Karena senyum anak-anak STTTBM. Tiap kali saya keluar pasti ada yang senyumin, tapi bukan senyum-senyuman ya. Pasti ada yang senyum, pasti ada yang menyapa. Itu yang mengubah saya. Jadi biar kasih Natal mengubah kita menjadi gereja yang penuh dengan penghargaan, menjadi gereja yang penuh dengan perhatian. Amin. Puji Tuhan. Kita berharga, kita diperhatikan Tuhan, kita diterima Tuhan, maka kita juga belajar untuk menerima orang lain. Semua kita pasti ada kelemahan dan kelebihan. Kalau saya hanya mau menerima kelebihan Ibu Risma, maka saya nggak bisa menyatu. Maka yang mengikat saya dengan Bu Risma bukan kasih Tuhan, tapi kasih yang lain. Tetapi di saat kita diikat oleh kasih Kristus, itu yang memampukan kita untuk menerima kekurangan orang lain. Siapa saja bisa terima kelebihan. Orang dunia bisa menerima kelebihan. Karena itu kalau gereja Tuhan hanya bisa menerima kelebihan orang lain, kita nggak beda dengan dunia ini. Kita sama dengan dunia ini. Tapi bukan berarti kita bertahan dalam kelemahan kita. Amin. Kita terus bangkit untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi di saat kita kurang, di saat kita lemah, kita belajar untuk menerima, untuk saling menerima, untuk saling mengampuni. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah punya kesalahan? Tapi kalau misalnya saya salah, kita berani untuk minta maaf, mengakui kesalahan kita. Kalau orang yang bersalah kepada kita, kita mau memberi maaf. Karena Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Karena kalau kita meminta maaf kepada orang lain, bukan berarti saudara dan saya lebih rendah dari orang itu. Amin. Sering sekali gengsi untuk maaf ya. Kadang-kadang kita gengsi bilang kata maaf, terima kasih, dan tolong. Tapi 3 kata ini kata yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mulai sekarang sering-seringlah menggunakan 3 kata ini. Terima kasih ya.
Tolong ya, maaf ya. Tapi bukan berarti sepanjang jalan ya kita ngomong seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, untuk melanjut nggak apa-apa. Ketika kita membangun persatuan dalam kasih, maka kita akan menjadi orang yang nothing tulus. Kita nggak merasa rugi bilang maaf sama orang lain. Kita nggak rugi merasa rendah ketika kita bilang terima kasih sama orang lain. Kita tidak merasa juga hebat ketika kita dikatakan orang terima kasih ya, maaf ya. Itu semua akan menjadikan kita indah di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang kuat, menjadi gereja yang kokoh. Setiap orang yang menyaksikannya akan terpesona karena kasih Kristus yang mengikat kita. Amin. Agape yang menjadi dasar kita untuk membangun persatuan. Di tahun 2021 pasti akan menjadi lebih baik karena kita sungguh menyadari ada kasih Kristus yang mengikat keluarga kita, yang mengikat gereja kita. Dan Alkitab katakan alam maut tidak akan menguasai. Lewat semuanya itu kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Lewat semua itu saudara dan saya akan diperkaya. Diperkaya bukan hanya dalam satu hal, tapi dalam segala. Lebih daripada kekayaan-kekayaan yang diartikan oleh dunia ini. Karena di dalamnya saudara akan menjadi orang yang tidak bisa dibeli, tidak pernah bisa diubah oleh apapun. Saya selalu katakan, orang kaya yang sesungguhnya bukan orang yang punya segala sesuatu, tetapi orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang tidak pernah dibeli oleh segala sesuatu. Kasih Kristuslah yang membuat kita menjadi kaya. Suami-suami nggak pernah bisa dibeli oleh apapun. Istri-istri tidak pernah bisa dibeli oleh apapun. Anak-anak kita tidak pernah bisa dibeli oleh apapun. Oleh cowok ganteng, oleh cowok matre, nggak pernah bisa dibeli. Karena mereka punya kemurnian, yaitu kasih Kristus yang mengikat mereka untuk tetap ada di dalam Kristus. Amin. Selamat hari Natal, berkat Natal, sukacita Natal, damai Natal melimpahi setiap kita. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyatukan kami dalam kasih Kristus. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau membuat kami menjadi berbeda dengan dunia ini. Engkau memanggil kami Tuhan untuk menghadirkan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini lewat kesatuan tubuh Kristus. Biar kami tetap bersatu, biar kami tetap teguh karena kasih-Mu Bapa yang membuat kami teruji murni, yang membuat kami kokoh kuat dan tidak tergoyahkan. Kami imani Tuhan janji-Mu bahwa gereja-Mu akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Alam maut tidak menguasai. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena Engkau yang menjamin kami Tuhan ketika kami bersatu dalam kasih. Terima kasih buat kasih yang terindah. Terima kasih buat kado yang terindah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau melayakkan kami yang begitu hina, kami yang sesungguhnya tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami supaya kami beroleh kasih yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu kesempatan untuk saudara komitmen, untuk kita komitmen bersama-sama membangun kesatuan dalam kasih. Dengan bersatu tidak ada yang mustahil. Dengan bersatu dunia akan melihat kasih Kristus lewat kehidupan kita, keluarga kita, dan gereja kita. Apa yang menyulitkan kita untuk bersatu? Apa yang menyulitkan kita untuk menerima kekurangan orang lain? Apa yang menyulitkan kita mungkin sulit mengampuni orang lain? Hari ini ada kasih yang sempurna tersedia buat kita, yang dinyatakan buat kita lewat kelahiran anaknya Yesus Kristus. Terimalah, terimalah. Dia akan memampukan kita untuk membangun kasih dalam kesatuan kita. Seperti padungan layakkanlah hatiku menyembah Tuhan. Seperti mas kenyangkanmu, biar hidupku berkenan padamu.
Kami percaya dengan kelahiran Kristus di hati kami akan terus terbangun kesatuan yang kokoh kuat, yang melewati segala musim di akhir zaman ini. Dan gereja ini akan menjadi gereja yang teguh berdiri, bahkan tempat perlindungan buat banyak orang untuk bernaung dalam kasih. Terima kasih Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang siap untuk membangun kesatuan yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu yang terus bersehati. Terima kasih buat jemaat-Mu yang setia, sekata dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami percaya ke depan di tahun 2021 ada banyak pekerjaan yang besar yang akan Tuhan nyatakan lewat gereja-Mu di tempat ini. Karena jemaat-Mu yang bersatu dalam kasih Tuhan. Ya, karena jemaat-Mu yang saling menghargai, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menerima satu dengan lain. Kami percaya Tuhan, ada kasih yang sempurna yang memampukan kami untuk hidup di dalamnya. Terima kasih Bapak untuk ibadah Natal hari ini. Kami sekali lagi mengucap syukur buat kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Kami terima setiap kasih karunia yang Yesus Kristus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami alami, kami terima, kami hidup di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, baik di tempat ini, baik yang di rumah. Kami perkatakan sekali lagi, damai Natal, sukacita Natal melimpah-limpah dalam kehidupan jemaat. Itu yang menjadi dasar kami, itu yang menjadi fondasi kami untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kelahiran-Mu di dunia ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk segenap jemaat-Mu, apapun kondisi, situasi yang dialami, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, biar damai Natal-Mu, biar sukacita-Mu memberi kekuatan, memberi kelegaan, menyempurnakan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat kehidupan sudah tersedia buat segenap jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak perlu takut karena Engkau yang menjamin seluruh kehidupan. Berkati sisa minggu ini ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan sepenuh perlindungan-Mu ya Tuhan, pemeliharaan-Mu kami alami sepanjang hidup kami. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah iman Tuhan pulihkan mereka. Berdoa Tuhan, yang sedang kesulitan dalam ekonomi, Tuhan mencukupkan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Yang kesulitan di dalam apapun ya Tuhan, nyatakan penyertaan yang sempurna buat jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan sempurna menutup bungkus segenap jemaat-Mu, sehingga Engkau semakin ditinggikan, dipermuliakan lewat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Bagi-Mu segala hormat kemuliaan kekal sampai selama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap menikmati damai dan sukacitanya. Tetap hidup dalam ungkapan syukur. Karena yang terbaik dari Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, buka hatimu, arahkan tanganmu, dan pandanglah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa Surgawi, sukacita yang tidak terlampaui oleh akal pikiran dan pikiran manusia, melingkupi saudara dan saya. Perlindungan dan pertolongan-Nya sempurna ada dalam setiap langkah kita, memberi kita kemenangan, memberi kita kekuatan, memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.